Selamat malam, saya Petrus Tonda akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang akibat hukum dalam jual beli putus terkait dengan peralihan hak miliknya, yaitu jurnal dari Ibu Erna Tri Rusmala Ratnawati. Menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut pada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Namun demikian, hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Terkait dengan akibat hukum peralihan melalui jual beli putus berlaku sama seperti perjanjian jual beli pada umumnya, yaitu berdasarkan asas konsensualisme, yang artinya bahwa perjanjian itu sudah dianggap sah apabila terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, setelah adanya kata sepakat antara pencipta selaku penjual dan pemegang hak cipta, maka beralihlah hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian, maka perlu dilakukan pencatatan pada Direktorat Jenderal HKI bahwa telah terjadi peralihan hak ekonomi dari penjual kepada pembeli. Hal ini ditafsirkan dalam bunyi pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta junto pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan pencatatan ciptaan, yang intinya menyatakan bahwa pencatatan pada dasarnya bukan suatu keharusan, tetapi akan lebih ada kepastian hukum bagi para pihak. Masalah yang sering terjadi saat ini adalah ketika sudah terjadi jual beli putus, seringkali ditafsirkan bahwa si pembeli adalah sebagai pencipta, karena memang dalam jual beli putus pembeli mempunyai hak sepenuhnya untuk mengeksploitasi hak ekonominya. Namun adanya pembatasan yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa si pembeli hak cipta melalui jual beli putus bukanlah sebagai pencipta, tetapi hanya pemegang hak cipta yang ada kewajiban mengalihkan kembali haknya kepada si penciptanya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1, yaitu hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk, yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya. Dan yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah dialihkan melalui jual beli putus, tapi seorang pencipta tetap memiliki hak moral atas hasil ciptaannya kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Selanjutnya, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, maka pencipta dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Contoh kasus dari jurnal ini yang bisa saya sampaikan dan terjadi di Indonesia yaitu adalah dalam kasus film Benyamin Sibiang Kerok, yang dimana Syamsul Fuad, si penulis naskah asli, menuding dua rumah produksi dan
dua produser film versi terbaru telah melanggar hak cipta. Di kasus ini saya melihat bahwa terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran hak moral dari si pencipta, yaitu Syamsul Fuad. Dia dilanggar hak moralnya oleh si pemegang hak cipta yang sekarang, karena yang pemegang hak cipta yang sekarang secara sengaja telah mengubah naskah asli dari film Benyamin Sibiang-Kerok yang asli. Saran saya untuk jurnal ini adalah sebaiknya perlu ada aturan yang tegas terkait dengan perlunya pencatatan ke dalam daftar umum merek terkait dengan telah terjadinya atau telah dibebaninya hak cipta melalui jual beli putus seperti dalam peralihan melalui lisensi, sehingga tidak adanya nanti permasalahan tentang hak cipta antara pemilik hak cipta asli dengan pemegang hak cipta. Dengan demikian saya bisa melihat bahwa kelebihan dari jurnal yang ditulis oleh Ibu Erna ini adalah dimana dalam menyampaikan materi tentang permasalahan ini akibat hukum terhadap jual beli hak cipta, si penulis sudah memberikan pemaparan secara baik dan lengkap tentang bagaimana hak cipta, dan disertai juga dengan pasal-pasal yang melindungi hak cipta. Namun pada jurnal ini saya melihat bahwa memiliki kekurangan, yaitu dalam memaparkan permasalahan tentang akibat hukum terhadap jual beli hak cipta. Si penulis kurang menambahkan dalam hal contoh kasus, sehingga pembaca bisa mengaitkan dan lebih mendalami jika ada contoh kasus dan serta disertai dengan pasal-pasal. Mungkin itu saya dari presentasi hasil analisis dari jurnal akibat hukum terhadap peralihan hak cipta. Terima kasih banyak. Selamat malam.